tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sangat mari berdemokrasi di Bincang Podcast. Adik sangat mari berdemokrasi di Bincang Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast KPU Kota Bengkulu, ruang bincang tempat kita mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan, tentu saja dari narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Nah, teman pemilih, hari ini spesial banget karena kita akan membahas topik yang menarik banget nih. Gimana sih tetap waras di tengah kegaduhan politik? Karena kita tahu ya, belakangan ini di sosial media lumayan banyak nih berseliweran di TikTok, di Instagram, ada isu-isu politik, apalagi kemarin demo besar-besaran sampai chaos banget. Nah, itu lumayan menguras emosi kita, lumayan bikin mental kita kayak aduh males lah lihat HP segala macam. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana tetap waras di tengah kegaduhan itu, di tengah kegaduhan politik yang luar biasa banget. Tentu saja agar obrolan ini makin seru, sudah hadir bintang tamu spesial kita, Ibu Dr. Lediawati, sarjana psikologi dan magister sosial. Tepat banget ya untuk tema yang menarik ini. Langsung aja kita sapa. Selamat datang Ibu. Selamat datang, terima kasih Mbak Fenty. Iya, terima kasih ya Ibu sudah berkenan hadir di studio podcast KPU Kota Bengkulu. Terima kasih juga sudah diundang. Sebelum kita masuk ke topik nih Bu, boleh Bu diceritain kesehariannya? Ya, Oke, saya kesehariannya mengajar di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu, tepatnya di program studi sosiologi, begitu Mbak Fenty. Mengajar program studi sosiologi itu tepat banget kan teman-teman. Kita akan membahas isu-isu sosial yang bikin stres masyarakat nih. Oke, kita mulai dari hal yang paling terasa dulu nih Bu. Ya. Apa sih Bu sebenarnya yang bikin masyarakat itu tampak jenuh dan emosional banget nih sama isu-isu politik, apalagi belakangan ini ya Bu, sampai banyak kantor diliburkan, chaos banget. Ada beberapa juga anarkis segala macam, bikin stres. Oke ya, yang pertama itu adanya polarisasi yang berkepanjangan. Jadi pemilu kan setiap 5 tahun sekali kita laksanakan di tanah air kita. Jadi sering muncul perpecahan antara kelompok pendukung tokoh ini, tokoh itu, atau calon presiden ini, calon presiden itu, gitu ya. Akibatnya masyarakat terus-menerus dipaksa memilih kubu yang mana ini, kayak gitu kan. Ya itu berkepanjangan dan terus-menerus terjadi setiap 5 tahun sekali. Namanya orang punya pilihan sendiri, ya kan. Jadi ada kecenderungan untuk menyukai siapa yang kemudian akan dipilihnya. Kemudian yang kedua, paparan media sosial yang intens dan emosional. Kita tahu ya, algoritma media sosial itu cenderung menampilkan konten yang memancing emosi. Misalnya kemarin akibat demo di Jakarta ya kan, ada ojol yang meninggal dunia. Itu kan memancing emosi dari masyarakat gitu. Terus menerus kita diberikan tontonan seperti itu, akhirnya kita merasa aduh capek kayak gitu. Kemudian kesenjangan antara janji dan realita. Dulu janjinya mau memperbaiki apa, dulu janjinya mau menaikkan gaji misalnya, tapi ternyata setelah terpilih tidak ada, janjinya tidak ditepati, seperti itu. Kemudian ada dominasi elit politik dan uang. Kelima, ada krisis kepercayaan terhadap lembaga politik. Udahlah, itu sama saja gitu. Siapapun yang terpilih, nggak usah kan. Kalau dulu ada ungkapan pilih aja orangnya, jangan partainya.
Ada sekarang sudah beralih, orang nggak mau lagi pilih partai itu, kayaknya nggak bisa lah dipercaya, seperti itu. Mungkin itu yang menyebabkan kenapa kemudian masyarakat merasa jenuh dan emosi dengan berita-berita. Nah, kita tahu bahwa kita sekarang ini kan zamannya media sosial, kayak gitu ya. Media itu sudah ada, handphone itu kita pegang terus itu setiap saat, setiap waktu, kayak gitu. Kalau kita ketinggalan handphone, rasanya mati gaya ya media. Nah, itu dan di media sosial banyak sekali berita-berita yang disuguhkan terkait dengan politik, tapi tidak hanya politik ya yang ada di media. Mungkin seperti itu Mbak Kenti. Mungkin yang sangat berpengaruh sekali secara signifikan itu media sosial. Sekarang masih banget, setiap hari kita dipaparkan dengan ratusan bahkan ribuan informasi. Informasinya banyak sekali. Jadi otomatis sistem saraf kita itu lelah gitu ya Bu. Capek. Jadi Bu, bisa disimpulkan rasa lelah ini sangat terkait sekali dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau terhadap lembaga-lembaga sistem politik. Bisa disimpulkan seperti itu atau bagaimana Bu? Iya, begitu. Jadi ada kelelahan itu gitu. Jadi tidak hanya masyarakat yang diberi edukasi, tetapi juga pemerintah yang dipercaya masyarakat harus memperbaiki diri. Bagaimana kita kan sama-sama mencintai negara kita. Jadi pemimpin masyarakat juga harus terus memperbaiki diri untuk menuju kesejahteraan masyarakat, kayak gitu. Jadi rasa kalau misalnya kita merasa masyarakat sejahtera, kayak gitu, tentunya pertentangan, konflik itu minimal akan berkurang ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya masyarakat masih berada di ketidaksejahteraan, tentunya masyarakat akan menunjukkan rasa protesnya, begitu Mbak Pen. Oke, jadi balik lagi kesejahteraan masyarakat itu jadi kunci gitu ya Bu. Kalau masyarakatnya sejahtera, tidak ada konflik-konflik yang gimana-gimana, pasti juga akan adem ayem suasananya. Iya, jangan memantik jadi. Iya, betul. Kalau kemarin waduh chaos banget. Nah Bu, kalau menurut pandangan sosiologi nih, gimana kita memahami kondisi masyarakat yang kayaknya letih banget nih Bu menghadapi konflik, menghadapi kegaduhan, itu gimana Bu? Yang kita tahu ya bahwa dalam setiap hal dalam hidup kita itu pasti akan mengalami kelelahan, bukan hanya masalah berita politik, kehidupan sehari-hari, pekerjaan, masalah kayak gitu di kantor juga menyebabkan kita merasa lelah kayak gitu. Nah, ketika kita merasa lelah, ada baiknya kita healing dulu ya, istirahat dulu, men-stop dulu hal-hal yang menyebabkan kita merasa capek. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari bisa diimbangi dengan olahraga misalnya, itu yang digunakan untuk menyetop atau menghentikan kelelahan yang kita rasakan, seperti itu. Oke, makanya ada istilah healing tipis-tipis gitu ya Bu. Nah, buat teman pemilih, tipsnya adalah tetap menjaga kebugaran dan kesehatan supaya nggak tumbang ya Bu menghadapi semua gunjang-ganjing dunia ini. Selanjutnya nih Bu, gimana sih Bu untuk menjaga di tengah kegaduhan, untuk menjaga kepercayaan masyarakat agar tetap percaya, agar tetap peduli, nggak apatis sama isu-isu politik, itu bagaimana Bu? Ya, namanya kalau lelah itu memang harus istirahat ya. Nah, sama misalnya kita selalu dihadapkan, kita harus selalu diperlihatkan tentang berita-berita media sosial tentang keadaan negara yang membuat kita lelah. Nah, baiknya kita menyetop dulu, artinya kita menghentikan dulu lah tontonan seperti itu, kayak gitu ya, berita-berita seperti itu. Setelah kemudian kita fresh, bisa melihat kembali, boleh kita lanjutkan untuk melihat hal-hal seperti itu, berita-berita seperti itu. Oke. Nah, ada nggak sih Bu caranya atau tips-tips nih Bu agar kita itu tetap waras, tetap logis melihat info-info hoax atau melihat ada polarisasi, kita nggak terjerumus gitu? Ada tips-tips nggak Bu?
kita harus tetap tip untuk tidak ini ya, setelah lelah tadi ya, berhenti dulu ya. Kita membangun membangun kesadaran pada diri kita bahwa yang namanya kehidupan itu memang seperti itu, begitu ya. Jadi ya selain healing tadi gitu ya, kita juga dapat melakukan mengedukasi diri, edukasi ini bisa dilakukan kepada semua tingkatan. Misalnya kalau di sekolah tingkat atas bisa dilakukan edukasi, kemudian di mahasiswa juga dilakukan edukasi dengan memasukkan kurikulum tentang pemilu misalnya, seperti itu. Oke. Jadi menghadapi maraknya sosial media, ada dampak negatifnya juga seperti hoax, polarisasi dan segala macam. Teman-teman pemilih harus menambah literasi digital, harus cerdas, harus mengedukasi diri, harus bijak bersosial media. Kemudian juga bisa kita tambahkan kita menghindari perdebatan di media sosial. Biasanya kita melihat pada saat dekat-dekat pemilu gitu ya, ada kelompok-kelompok atau grup-grup kita di WhatsApp itu ya, ada yang pro dengan satu calon, ada yang pro dengan calon yang lain, kemudian bisa berantem itu Mbak Fenty, gara-gara apa? Terlalu mendukung kayak gitu, terlalu mendukung yang ini juga terlalu mendukung yang B, yang ini A, yang ini B, akhirnya berantem. Itu bahkan terjadi di grup-grup itu, akhirnya bermusuhan di kehidupan nyata. Itu memang terjadi gitu ya. Akhirnya suasana pertemanannya juga jadi tidak enak ya, kayak gitu. Nah, kalau menurut Ibu ya, lebih baik ya kita sekedarnya saja, tidak sampai harus memasukkan bentuk emosional seperti itu. Akhirnya di dunia nyata ribut beneran kayak gitu. Gitu ya, jadi menghindari perdebatan emosional di media sosial. Kemudian kita juga bisa fokus pada membangun dialog sehat, bukan yang bermusuhan kayak gitu ya. Karena bermusuhan itu kan nggak boleh, nggak baik ya. 3 hari aja katanya musuhan. Nggak boleh, harus membangun lingkungan yang positif. Iya, benar. Nah, gitu teman pemilih tipsnya. Boleh berpolitik, tapi tetap menjaga, tidak boleh memasukkan unsur sara, tidak boleh harus logis, harus substansi, tidak boleh membawa hal-hal pribadi. Nah Bu, sekarang kita bicara psikologi. Kira-kira apa sih Bu dampak psikologi dari kita lelah menghadapi kegaduhan politik yang terus-terusan, situasi banyak berita-berita hoax, terus juga informasi pemerintah kayak kemarin ini lumayan bikin stres juga. Iya, bikin stres, betul. Mau jalan ke arah mana? Pada harapan ya, itu kan banyak mahasiswa sedang demo kayak gitu kan, yang juga tentunya akan berpengaruh mungkin pada harga barang-barang. Kalau misalnya ada jalan putus, nggak bisa lewat ya kan, terus pasokan barang-barang kemudian terhenti kayak gitu, itu bisa saja terjadi. Kan kita ingin suasana yang kondusif bagi kehidupan bermasyarakat bernegara, jadi kita harus juga sama-sama memperhatikan bahwa misalnya sarana umum juga harus kita jaga kayak gitu, seperti itu. Kalau dampak psikologisnya apa Bu dari stres banget? Dari stres menghadapi semua ini Bu. Iya, kalau kita stres berarti orang stres itu satu sel tubuhnya berhenti untuk berkembang ya. Jadi makanya hindari stres. Kalau bisa jangan stres deh. Gitu. Tapi kan namanya kita hidup pasti kita akan menghadapi atau menemui yang namanya masalah, tekanan kayak gitu. Karena kalau kita sudah tidak hidup lagi ya nggak ada lagi masalah ya kayak gitu. Jadi hal normal bahwa dalam kehidupan kita pasti akan menemui atau menghadapi yang namanya masalah. Jadi ketika kita menghadapi masalah ya kita selesaikan kayak gitu. Kita cari jalan keluarnya kayak gitu. Jangan kita menghindar ketika kita mendapatkan masalah. Masalah kecil sedikit harus kita cari solusinya. Kalau kita nggak cari solusinya,
numpuk masalahnya. Masalah gitu. kemarin belum selesai, Iya, udah datang lagi masalah baru, makin Iya. stres ya Bu. Nah, jadi salah satu juga kita harus memperhatikan sudut pandang kita terhadap masalah kayak gitu. Ada seseorang gitu ya, individu ketika menghadapi masalah, dapat masalah, setiap orang itu berbeda cara menyikapinya. Nah, kita harus memiliki cara menyikapi yang smart kayak gitu. Jadi tidak ketika ada masalah udah dunia kita runtuh gitu, jangan seperti itu gitu. Kita cari solusinya seperti itu ya Mbak. Harus cerdas secara emosional Ya, juga iya, ya Bu, betul selain sekali. cerdas Iya. akademik atau cerdas secara intelligence kayak gitu, harus cerdas juga emosi. Iya, benar. Apalagi menghadapi hiruk pikuk macet setiap hari, benar. ambil sembako, Iya. antri BBM, Nah, itu iya. stres banget. Tapi ada nggak sih Bu orang yang di tengah kegaduhan politik ini yang benar-benar mentalnya kayak down, harus butuh pendamping dari ahli psikologi kayak gitu? Bisa terjadi? Bisa. Jadi kan setiap orang itu memiliki tingkat ketahanan terhadap stres yang berbeda-beda kayak gitu. Ada yang kemudian menerapkan untuk mekanisme self-nya itu bagus kayak gitu ya. Jadi dia bisa memilah-milah yang mana kayak gitu. Nah, kalau kita terlalu berlebihan kayak gitu, kita tidak mempunyai pandangan lain, akhirnya menyebabkan kita terlalu berlarut-larut kayak gitu. Jadi kita harus bisa memprioritaskan dan mencari hal-hal yang baik kayak gitu terkait dengan permasalahan yang kita hadapi kayak gitu. Karena semua orang itu punya masalah kayak gitu. Semua orang menghadapi tekanan yang sama. Nah, bagaimana orang tersebut menerapkan mekanisme terhadap dirinya agar dirinya tidak terluka, dirinya tidak hancur akibat hal-hal yang berada di sekitarnya, masalah dan tekanan tersebut. Oke, masalah pertahanan diri gitu. Iya. Harus meningkatkan pertahanan diri nih teman pemilih. Kalau misalkan ada berita yang di luar yang sangat bikin pusing, tergantung kita menyikapinya mau bagaimana, mau ikutan stres atau kita mau berpikir positif atau logis kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistemnya ini Bu. Menurut Ibu, kenapa sih Bu sistem perwakilan di Indonesia kan sistem demokrasinya Iya, demokrasi perwakilan melalui parlemen gitu Bu. Kenapa sih Bu sistem perwakilan masih penting banget buat negara ini? Iya, karena negara kita itu luas ya Mbak Fenty. Kalau misalnya nggak pakai perwakilan, harus menentukan suatu permasalahan, rame semua harus domplok di satu tempat, itu nggak mungkin kayak gitu ya. Kalau zaman Romawi Yunani dulu kan mungkin masih cukup di satu tempat dikumpulkan untuk memilih siapa calon kayak gitu ya, calon yang ingin dipilih gitu. Kalau sekarang kan nggak mungkin. Selain negara kita luas, kemudian jaraknya jauh, melewati sungai, laut, hutan dan sebagainya, harus langsung memilih atau memberikan suara pada satu tempat dan suatu waktu kayak itu, rasanya sesuatu yang tidak memungkinkan. Jadi ada cara yang lebih smart dengan cara perwakilan. Jadi kita memberikan kepercayaan kepada orang yang akan kita pilih kayak gitu ya, seperti itu. Dan harapannya orang yang kita pilih dari partai apapun itu kayak gitu ya, bisa membawa aspirasi dari kita masyarakat semuanya untuk kebaikan bangsa negara kita, seperti itu Mbak Fenty. Oke, jadi nggak mungkin sekali kalau misalkan kita pakai demokrasi yang langsung untuk menyerap aspirasi. Iya. Belum tentu terserap semua Indonesia kan gitu ya Bu, harus melalui keterwakilan. Makanya 170 penduduk juta ya, banyak sekali. Luar biasa sekali. Makanya pihak KPU, Bawaslu itu terus mengkampanyekan pemilu yang inklusif, demokrasi yang inklusif. Jadi ada keterwakilan
anak muda, ada keterwakilan disabilitas, Iya, gitu, supaya aspirasi itu terserap semua. Nah, dan itu kan bagian dari pemikiran pemimpin-pemimpin bangsa kita. Iya. Ada dibuatlah komisi pemilihan umum untuk proses pemilu. Jadi masyarakat juga tidak sulit kayak gitu untuk memberikan hak suaranya dalam proses pemilu gitu. Oke, luar biasa sekali ya, Bu. Berarti para pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan kita, pemimpin kita yang dulu sangat visioner ya, Bu. Melihat kondisi betul, Indonesia sampai saat ini pun sistem yang mereka buat itu masih sangat relevan. Iya, betul. Oke. Terus Bu, apa sih Bu yang bisa dilakukan nih biar hubungan antara masyarakat dan wakil rakyat itu enggak sekedar cuma formalitas, tapi benar-benar saling percaya, masyarakat percaya sama parlemen, sama wakil rakyat, dan wakil rakyat juga percaya nih sama masyarakat, benar-benar bisa menyerap aspirasi dari masyarakat. Nah, kalau di sepanjang saya ketahui, kalau di Dewan itu kan ada ini ya, mereka datang kunjungan ya, reses apa ya gitu ya, ke masyarakat untuk digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat, kan seperti itu. Nah, itulah gunanya yang menjembatani antara masyarakat dengan pemimpin-pemimpin wakil-wakil kita di Dewan. Jadi itu yang digunakan. Jadi ketika wakil-wakil tersebut mengetahui apa yang diharapkan oleh masyarakat, nah kemudian dapat disampaikan ketika mereka berada di Dewan sendiri, ketika mereka melakukan rapat. Itulah aspirasi kita, harapannya bisa tersampaikan kayak gitu. Oke, sekarang kita bicara mengenai menjaga kewarasan Ibu. Balik lagi Bu, langkah nyata apa sih Bu yang masyarakat bisa lakukan nih agar tetap objektif, nggak gampang kebawa arus isu politik yang memanas kayak gitu? Apa sih Bu? Apa dengan udah deh nggak usah lihat sosmed, di skip aja kalau ada berita-berita politik atau bagaimana Bu? Iya, sebenarnya memang itu juga salah satu cara ya. Skip dulu sementara, nggak apa-apa kayak gitu. Setelah kita merasa lebih baik, boleh, udah siap kayak gitu, gitu ya. Kemudian kita juga jangan terlalu berlebihan menyikapi sesuatu kayak gitu. Sikapilah sesuatu sesuai dengan porsinya kayak gitu. Hadapi semuanya dengan sesuai dengan hal yang harus kita lihat kayak gitu. Jadi nggak terlalu berlebihan. Segala sesuatu itu tidak, kalau berlebihan kan juga nggak boleh kan. Sama dengan makan juga nggak boleh berlebihan. Di dalam perut juga ada airnya, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk minuman, air kayak gitu. Jadi segala sesuatu kalau berlebihan juga tidak baik gitu. Seperti itu juga kita dalam berkehidupan, menyikapi apa? Politik seperti itu, menyikapi permasalahan sosial yang lain pun juga seperti itu. Oke, jadi balik lagi ya harus tetap bijak dan kita tahu nih pertahanan diri kita itu sebatas mana. Kalau misalkan udah mulai lelah, udah mulai muak, kita stop dulu. Istirahat dulu daripada nanti malah emosi melontarkan komentar-komentar yang nggak pantas di sosial media. Mending kita menjauh dulu. Dan itu juga harus dibarengi dengan pendidikan. Kan tadi Mbak Peti bilang di sekolah ada edukasi politik, di mahasiswa-mahasiswa juga ada juga pelajaran tentang politik kayak gitu. Jadi masyarakat juga memiliki pengetahuan tentang politik. Jadi dia bisa menentukan sikapnya dengan referensi-referensi yang dimiliki seperti itu. Terakhir nih Bu, pesan dan harapan untuk masyarakat nih Bu, apa Bu? Pesannya bahwa kita sebagai warga negara yang baik harus menginspirasi, harus memberikan pandangan pilihan politik kita setiap pemilu gitu, memilih wakil-wakil kita. Itu gunanya adalah untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah, dan harapannya apa yang kita sampaikan itu bisa direalisasikan oleh pemerintah kayak gitu. Nah, kalau kita merasa lelah dengan sesuatu, istirahat
istirahat kayak gitu, karena tubuh kita juga butuh waktu untuk beristirahat untuk kemudian kita sehat kembali, kuat kembali, bugar kembali menghadapi segala sesuatu. Hindari berita-berita yang sifatnya tidak benar, hoax ya. Jadi kita harus mencari referensi terlebih dahulu, baru kemudian boleh untuk menyebarkan informasi tersebut. Kalau kira-kira berita tersebut tidak benar, hoax, jangan kita sebarkan. Itu sebagai sebuah pendidikan juga bagi kita semua gitu. Oke, nah itu dia teman pemilih obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman pemilih. Ingat, kesehatan itu bukan cuma kesehatan fisik aja, mental juga harus dijaga supaya kalian tetap waras, tetap logis menghadapi kegaduhan ini ya. Banyak sekali informasi-informasi yang harus kita saring, harus bijak dalam bermedia sosial, dan jangan lupa juga untuk tetap aware, tetap peduli sama politik, tapi secukupnya aja, jangan terlalu berlebihan, nanti stres ya Bu. Gawat kalau udah stres nanti nggak fokus lagi kerja. Kecuali bagi orang-orang yang memang bercita-cita untuk terjun di dunia politik. Iya. Kalau kita sebagai masyarakat secukupnya saja. Ya. Oke, seru banget ya obrolan hari ini. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi. Teman pemilih, jangan lupa follow Instagram, X, Facebook, dan TikTok KPU Kota Bengkulu untuk terus mengikuti informasi-informasi kepemiluan dan politik lainnya. Jangan lupa juga like dan komen, subscribe channel YouTube KPU Kota Bengkulu. Saya Fitri Sahri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.